Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, kerap dianggap oleh banyak analis politik sebagai figur yang merusak hubungan partai dengan berbagai institusi penting. Tidak hanya dengan partai politik lain, tetapi juga dengan institusi seperti kepolisian, para politisi dari berbagai latar belakang, dan sejumlah pihak strategis lainnya. Dalam diskusi yang diadakan oleh Total Politik Channel, dua analis politik, Budi dan Ari, membahas isu ini secara mendalam bersama Zulfan Lindan. Mereka mengevaluasi peran Hasto dalam dinamika politik Indonesia, termasuk dampaknya terhadap citra dan strategi PDI Perjuangan. Diskusi ini menarik perhatian karena menggali lebih jauh apakah sikap dan pendekatan Hasto membawa keuntungan atau justru melemahkan posisi partai di kancah politik nasional. Mari kita saksikan pembahasannya untuk memahami lebih dalam isu penting ini. Faktor Hasto ini memang harus ada koreksi total dari Ibu Mega dan PDIP karena membuat jarak terlalu banyak dengan kekuatan-kekuatan politik lain. Ya kan? Dengan aparat-aparat, ya kan? Dengan polisi, dengan apa, karena ada problem dia nih masalahnya. Dia harus keluar dari problem ini. Misalnya problem Harun Masiku, dia kan harus bagaimana caranya keluar dari sini? Muncul lagi kan gitu. Terakhir kan bicara di podcastnya Bang Akbar senior kita dengan Bu Koni, Mas Hasto bilang nih bahwa ya saya ini udah ditarget untuk tersangka, jadi soon akan tersangka. Kemudian itu yang ini sebagai apa namanya tindakan jahat dan rencana jahat juga katanya dari ini Pak Jokowi. Entah kenapa Pak orang Jokowi kalau merasa lagi sudah ditarget itu karena ketakutan. Abang lihat Ketakutan, panik, ya kan? Dengan dihantui dengan menjadi target, ya akhirnya dia sibuk sendiri. Nah, bagaimana dia harus keluar dari situ? Jadi seolah-olah bahwa kalau gua jadi tersangka nih udah ditargetkan. Ini kan bukan persoalan ditargetkan. Kalau memang tidak ada salah, bagaimana mau ditargetkan? Kasus Anies misalnya, Formula E, ya kan? Kita bilang mau ditargetkan. Tapi kan setelah penyidikan memang tidak ada bukti-buktinya. Jadi kan proses hukum itu kan memang penyelidikan, baru masuk penyidikan kan. Nah, setelah itu dilakukan tidak ada buktinya, ya nggak bisa dijadikan tersangka dong. Jadi kalau menganggap bahwa apa yang mungkin akan menimpa Mas Hasto seperti yang beliau katakan itu bagian dari kriminalisasi dan target politik menurut abang? Nggak ada itu dia ngarang-ngarang sendiri aja. Masa hukum KPK bermain-main seperti itu? Enggak lah, saya kira kalau memang udah ada salahnya pasti ditangkap. Apa dia jadi tersangka kan? Nah sekarang kan masalahnya kan Harun Masiku, kan kuncinya Harun Masiku nih. Kalau Harun Masikunya ketangkap, dia cerita, Hasto bisa masuk. Mungkin, itu pun masih mungkin, belum pasti kan gitu. Nah, jadi apa ya? Memang hukum dengan politik ini bisa dimainkan. Dia gagal dalam politik, ya kan? Kemudian dia bilang bahwa saya dikriminalisasi. Padahal kegagalan politik itu adalah kesalahan dia sendiri, bukan persoalan kriminalisasi. Jadi nggak mungkin lah ya kasus yang diada-adakan, Ya nggak mungkin, kasusnya jelas kok, orang KPU-nya udah ada yang ketangkap. Ya kan? Ini dianggapnya seperti ini Bang, istilahnya Mas Hasto, dia bilang ini seperti kita ketilang polisi. Nyupir ketilang polisi, ya saya ngasih uang, polisinya juga mau. Jadi ya masalah ini aja yang terlalu sepele untuk dijadikan kasus hukum, apalagi yang melibatkan KPK gitu Bang. Ya kasus hukum itu nggak lihat kecil besar. Kalau kecil sepele ini kan aturan, iya kan? Kan hukum, ada aturan hukum. Lu mau kecil mau besar, kalau salah ya salah, gitu loh. Jadi logika dia itu juga nggak benar gitu. Kalau ditarik lagi, jadi benar lu ngasih uang nih, kan itu tadi antara dia dengan polisi kan, gitu.
ya kamu harus dihukum walaupun kecil atau besar. Jadi ini menurut saya dia banyak salah langkah di dalam politik, ya, karena ingin selalu memaksa diri supaya Ibu Mega itu melihat dia itu hebat, sukses, ya kan? Nah, akhirnya dia memaksakan segala dan dia manfaatkan betul itu. Ibu Mega nggak suka sama Jokowi, dia main betul di area itu, di area konflik Mega sama Jokowi itulah dia bermain di situ. Dia paling die hard membela Bu Mega untuk memojokkan Jokowi. Dikipas terus itu Bang ya. Nah, Ibu Mega pun senang ada orang seperti ini. Iya. Memang ketidaksukaan, kebencian Ibu Mega kepada Jokowi sudah sampai pada titik puncak juga. Ya Tapi kan? ini kan membuat juga sebenarnya hubungan antara Bu Mega atau PDI dengan Pak Prabowo sendiri, presiden sendiri juga ikut merenggang dong Bang. Kalau ketika prosesnya sudah sampai sini gitu, karena ya kita masih melihat Prabowo dan Jokowi belum bisa jalan gitu. Artinya menyerang Jokowi ya quote unquote juga masih menyerang juga Pak Prabowo gitu Bang. Apa Ya, ngeliatnya Bang? semua kita udah sering bicara ya bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi itu kan spesial. Hubungan Prabowo dengan Ibu Mega itu pertemanan biasa. Kalau spesial itu artinya ada timbal balik kan. Prabowo dapat apa, Jokowi dapat apa. Bagaimanapun Jokowi membutuhkan Prabowo. Dan dia harus memenangkan Prabowo. Karena dia percaya betul Prabowo ini tidak akan berkhianat dalam berkawan. Ya. Dan Prabowo juga kita lihat lah. Kita kadang-kadang kaget dari segi anggota kabinet. Kok ini jadi wamen, kok ini jadi menteri, ini jadi ini, jadi ini. Ternyata orang-orang itu punya jasa kecil-kecil pun Prabowo tangkap itu, tahu itu, dikasih. Ya kan? Kalau kita kenapa nggak dikasih? Kita suka, sering juga podcast kita bela Prabowo, kan? Total Politik, Cokro, Unpacking Indonesia, ya kan? Tapi kita kan nggak dapat apa-apa. Karena dia bilang, kalau orang ini gua tarik di kabinet, siapa lagi yang main podcast? Makanya Mr. Q mana cuti Bang ya? Mr. Q serius pula kan. Kalian lebih berguna di luar nih, serius pula Mr. Q kan. Ya. Padahal ya kita memang lebih senang di sini aja kan. Ya karena kita kan lebih aspirasi kita Iya. independen. Kalau mau kritik boleh di sini kan. Muji boleh. Boleh puji boleh. Ngasih ya kan? boleh, nggak ngasih boleh. Kalau di dalam kan harus muji kan. Iya. Harus Makanya- bela lah. Makanya Harus bela. bahasanya begitu. Ngasih boleh, artinya ngasih dulu. Iya. Kedua nggak ngasih ya nggak apa-apa. PDI Perjuangan berisiko kehilangan lebih banyak anggota dan dukungan akibat pendekatan kepemimpinan Hasto Kristianto yang dinilai tidak efektif. Banyak pihak menilai gaya komunikasinya yang konfrontatif memperburuk hubungan partai dengan institusi penting seperti partai lain, aparat penegak hukum, hingga politisi senior. Sikap ini dapat memicu perpecahan internal serta merusak kepercayaan publik terhadap partai. Jika situasi ini dibiarkan, PDI Perjuangan bukan hanya kehilangan pengaruh politik, tetapi juga kesulitan membangun koalisi yang diperlukan untuk memenangkan pemilu mendatang. Kegagalan merangkul mitra strategis dan menjaga soliditas partai hanya akan mempercepat penurunan dominasi PDI Perjuangan dalam lanskap politik nasional.